Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rayyan Junaidi dengan NIM akhir 102. Di sini saya ingin menganalisis akad pembiayaan ijaroh. Nah, yang pertama itu di bagian paragraf 1 sampai 2 itu di sini ada kesalahan. Kesalahan pertama itu di paragraf awal itu akad pembiayaan murabahah ini selanjutnya itu disebut akad. Nah, seharusnya ijarah itu bukan murabahah. Karena kan di sini akad ini sedang membahas tentang akad ijarah, bukan akad murabahah. Kemudian di bagian paragraf pertama juga ini terjadi kesalahan pengulangan kata tanggal. Jadi di sini tuh ada tanggal 20 Mei, tanggal 2018. Nah, seharusnya itu tanggal, misal tanggal 20 Mei langsung ke tahun 2018. Kemudian banyak banget nih kayak kata-kata tipe. Misal kayak di sini ada Na'abah. Na'abah, nah seharusnya kan nasabah yang sebelum pasal 1. Kemudian imabalan. Nah, seharusnya kan imbalan. Itu di pasal 2 bagian 2A yang ini. Kemudian selanjutnya itu ada jaminan. Harusnya kan jaminan. Di sini jami'an di pasal 6 bagian 2. Kemudian ada juga menghalang-halangi. Nah, di sini menghalang-halangi seharusnya menghalang. Menghalang bukan menghalang-halangi. Menghalang-halangi bukan menghalang. Harusnya menghalang-halangi gitu. Di pasal 7 bagian kedua. Kemudian selanjutnya itu berlaku. Harusnya kan berlaku. Di sini malah berlaku. Di pasal 7 bagian 2 juga. Eh, terus di sini juga ada kapada. Harusnya kan kepada. Di sini malah kapada. Jadi itu banyak tipe-tipe yang harus diperbaiki ya. Nah, kemudian ini di bagian pasal 1, di bagian definisi itu bagian kedua tentang definisi objek akad itu tidak jelas karena di sini kan bank bukan sebagai penyedia jasa pendidikan. Kemudian di pasal 2 di bagian pokok akad itu di pasal 2 bagian 2 itu terdapat kata margin yang biasa digunakan dalam akad murabahah. Nah, sedangkan di sini kan sedang membahas mengenai akad ijaroh dan seharusnya kata margin ini diganti dengan istilah ujroh, bukan margin, ujroh. Kemudian selanjutnya itu di pasal 4 bagian agunan itu eh, di sini ada kata-katanya itu membuat pengikatan agunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di sini seharusnya harus disebutkan tuh maksud dari perundang-undangan ini masuk mana, apakah ke gadai atau kemana gitu. Kemudian selanjutnya ini di bagian pasal 6 akibat cedera janji. Itu yang bagian 1 terdapat kata-kata yang bertentangan dengan hukum positif. Misal, bank berhak melakukan penyitaan dan menjual barang jaminan tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan. Nah, mungkin seharusnya itu dibuat dengan kata-kata yang lebih halus lagi gitu kan. Kemudian di pasal 9, takwid dan tazir itu di pasal yang di bagian 1 itu harusnya takwid itu hanya boleh dikenakan jika terjadi kerugian. Kerugiannya itu kerugian yang nyata, bukan malah tetap per hari. Kan di sini tetap per hari ya. Takwid sebesar 50.000 setiap hari. Nah, seharusnya enggak setiap hari. Tuh. Hanya dikenakan jika terjadi kerugian saja, kerugian yang nyata. Kemudian di sini di pasal 9 juga bagian hmm, bagian 3 takzir juga itu tidak boleh dimasukkan ke dalam keuntungan bank. Karena kan takzir ini takzir sesuai biaya real. Tuh. Mungkin sekian analisis dari akad pembiayaan ijaroh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isyam Maulana dengan NIM 101. Di sini saya akan menganalisis akad pembelian saham. Mungkin bisa dimulai dari kepala kontrak. Di sini itu sudah sesuai. Kemudian di komparisinya di sini sudah sesuai para pihak yang berkontrak dalam akad ini. Kemudian di premisnya ini mungkin ada seharusnya itu disebutkan di kontrak ini disebutkan bahwa kafling sudah tersedia. Padahal salam adalah akad untuk barang yang belum tersedia. Ini bertentangan dengan prinsip dasar akad salam. Kemudian di poin nomor 4, 5, 6, 7 udah sesuai. Di pasal 1 sudah sesuai. Poin 1 dan 2-nya. Kemudian pasal 2 definisinya itu udah sesuai. Poin 1 sampai 4. Kemudian pasal 3 di sini mungkin di poin 2 di cara pembayaran. Di situ dijelaskan pembayaran dilakukan secara angsuran 5 bulan. Dalam akad salam itu pembayaran harus lunas di awal. Ini merupakan pelanggaran prinsip utama salam. Kemudian pasal 4 itu di situ dijelaskan serah terima kafling dilakukan setelah penandatanganan AJB. Waktunya tidak disebut pasti. Salam itu mewajibkan tanggal penyerahan yang jelas sejak akad. Jika hanya akan diinformasikan, ini menimbulkan ketidakpastian. Kemudian pasal 5 itu poin 1 sampai 7 sudah sesuai. Kemudian di pasal 6 ini ada di poin nomor 2 di pembayaran secara tunai sesuai harga kesepakatan. Ini tuh bertentangan dengan pasal 3 yang tadi sudah dijelaskan yang menyebut angsuran. Ini menunjukkan bahwa kontrak tidak konsisten dan membingungkan. Kemudian di pasal 7 itu sudah sesuai. Pasal 8 sudah sesuai poin satunya.
mungkin ada di ketentuan pembatalan. Di situ potongan dan pengembalian uang bisa sampai 1 tahun. Potongan tidak dijelaskan berdasarkan kerugian real dan waktu pengembalian terlalu lama. Ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Kemudian di pasal 9 sudah sesuai, poin 1 sampai poin 3. Kemudian di pasal 10 sudah sesuai. Kemudian di pasal 11 eh, di penyerahan dokumen lagi legalitas, itu di situ disebutkan maksimal 12 bulan setelah serah terima kafling. Eh, di situ tidak ada sanksi atau jaminan jika penjual lalai. Seharusnya itu diberi kepastian hukum agar pembeli tidak dirugikan. Kemudian di pasal 13 itu sudah sesuai mengenai adendum dan setiap perjanjian dibuat 2 rangkap. Mungkin cukup sekian hasil analisis kontrak. Salam dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatu Maulidia dengan akad NIM 094. Di sini saya mendapatkan akad pembiayaan dengan mudharabah. Di sini saya akan menganalisis dari pembiayaan akad mudharabah ini. Yang pertama di muqaddimah, yaitu terdapat kesalahan penulisan atau typo di yang tanggal 20 Mei tanggal 2018, seharusnya tanggal 20 Mei 2018. Kemudian ada kesalahan di pasal 1 di ayat 5, yaitu tanda baca yang salah. Di sini terdapat tanda titik setelah kata selama. Jadi yang betulnya itu adalah tidak terdapat kata titiknya itu. Jadi selama masa pencarian, bukan selama masa pencarian. Kedua, di pasal 1 ayat 7, yaitu tanda baca yang salah. Di sini terdapat 2 tanda titik di setelah kata clearing. Selanjutnya ada di pasal 1 ayat 8, yaitu pengulangan kata. Di sini terdapat pengulangan kata kewajiban-kewajiban. Harusnya ada tanda strip di antara kedua kata tersebut. Selanjutnya ada di ayat 18, terdapat pengulangan kata juga, yaitu ketentuan-ketentuan. Seharusnya ada tanda strip di antara dua kata tersebut. Selanjutnya ada di pasal 2 ayat 1, yaitu kalimat yang terlalu panjang. Di sini terdapat banyak kata yang, jadi disarankan untuk disederhanakan dan digabungkan. Selanjutnya ada di pasal 4 ayat 1, yaitu ketidakkonsistenan penulisan yang 50%. Itu tuh harusnya 50, tidak pakai spasi, langsung persennya gitu. Selanjutnya ada di ayat 2, yaitu tanda baca yang salah. Terdapat tanda titik setelah kata pada. Seharusnya tidak harus ada tanda titik setelah kata pada ini. Selanjutnya dari pasal 5 ayat 5, yaitu pengulangan kata. Pengulangan kata ini ada di kata sebab-sebab. Seharusnya ada tanda strip di antara dua kata tersebut. Selanjutnya ada di ayat 6, yaitu ketidakkonsistenan penulisan, catatan atau administrasi. Seharusnya catatan dan administrasi. Selanjutnya ada di pasal 6 ayat 1 huruf B, yaitu kesalahan penulisan atau typo, yaitu persetujuannya titik dan tanda titik koma. Seharusnya tidak ada tanda titik koma tersebut. Selanjutnya ada di pasal 8 ayat 4, yaitu typo atau kesalahan penulisan. Di sini ada pihak-pihak. Pengulangan kata. Seharusnya ada tanda strip di antara dua kata tersebut. Selanjutnya ada di ayat 6, yaitu kalimat multitafsir. Disarankan di ayat 6 ini dibagi menjadi 2 kalimat, sebelum dan sesudah pembiayaannya. Selanjutnya ada di pasal 9 ayat 1. Ini di ayat 1 ini terdapat kesalahan penulisan, yaitu terjadi. Harusnya hanya satu kata saja, tidak terdapat pengulangan kata tersebut. Selanjutnya dari pasal 12 ayat 1, yaitu ada kesalahan penulisan atau typo, yaitu kata sewaktu. Seharusnya itu adalah sewaktu-waktu. Selanjutnya dari ayat 2, itu adalah rujukan yang salah. Seharusnya di sini kesalahan tersebut ada di penulisan pasal 20 ayat 1. Sedangkan di sini tidak ada pasal 20, seharusnya pasal 12. Selanjutnya di pasal 13, yaitu di ayat 1 ada kesalahan penulisan, yaitu pihak. Harusnya adalah pihak. Selanjutnya di ayat 3 ada rujukan lagi yang salah. Kesalahan ini terdapat pada kata ayat 1 pasal ini. Harusnya adalah ayat 2 pasal ini. Selanjutnya di pasal 14, itu ada di ayat 1, yaitu adalah kesalahan penulisan, di mana kesalahan ini terdapat pada kata-kata pengulangan, yaitu pemberitahuan. Seharusnya ada tanda strip di antara dua kata tersebut. Selanjutnya ada di ayat 2, yaitu kalimat yang terlalu panjang. Disarankan dibagi menjadi 2 agar kalimat tersebut menjadi lebih jelas. Selanjutnya ada kesalahan di penulisan struktur pasal tersebut. Pasal 15 ini tidak ada. Nah, tapi pasal 16 ini muncul 2 kali. Seharusnya itu pasal 15 itu lain-lain, pasal 16 adendum, dan pasal 17 itu isi sesuai konteksnya. Baik, terima kasih. Berikut adalah presentasi dari analisis akad mudharabah dari saya, Anisatu Maulidia, dengan akad NIM 094. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobika. Saya akan menjelaskan tentang akad mudharabah. Pada aspek substansi dan syariah,
akuntansi dalam nisbah dan penetapan nominal pasal 4 ayat 1 tertulis nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak adalah 50% untuk nasabah dan 50% untuk bank didasarkan pada prinsip net review sharing atau sebesar 30 juta. Nah, penentuan nominal tetap dalam akad mudharabah seperti 30 juta bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam mudharabah, nisbah harus prosentase dari keuntungan bukan nominal tetap karena keuntungan bersifat tidak pasti di awal. Saran saya, hapus bagian nominal, fokus pada nisbah persentase. Contoh berdasarkan nisbah bagi hasil sebesar 50% banding 50% dari keuntungan bersih. Lalu yang kedua ada pencampuran istilah net review sharing dan profit sharing pasal 1.3 dan 4. Ada definisi bagian hasil berdasarkan pendapatan setelah dikurangi modal dan pendapatan setelah dikurangi modal biaya. Ini dapat menimbulkan tumpang tindih bahkan keliru. Yang benar bagi hasil dihitung dari laba bersih keuntungan setelah dikurang biaya, bukan dari pendapatan. Saran saya, gunakan istilah yang sesuai kaidah fikih. Keuntungan RIB sama dengan pendapatan atau biaya, bukan pendapatan modal. Lalu ketentuan cedera, janji dan denda. Pasal 6 ayat 6 dan 7 tertulis, bank membebankan dan nasabah setuju membayar takzir atas keterlambatan tersebut sebesar biaya real. Catatan penggunaan takzir harus hati-hati. Dalam fikih muamalah, pemberlakuan denda dalam akad mudharabah harus diarahkan untuk tujuan edukatif dan sosial, bukan keuntungan bank. Saran saya, tambahkan klausul bahwa dana takzir akan digunakan untuk dana sosial non-profit agar sesuai fatwa DSN MUI No 17 dan DSN MUI tahun 2000. Pasal-pasal penggunaan jaminan pasal 1.28 pasal 3 dalam beberapa fatwa DSN MUI, jaminan boleh dicantumkan untuk menjaga amanah namun tidak boleh menjadi dasar penagihan pokok kecuali terjadi pelanggaran, misalnya takdi atau taksir. Saran dari saya, tegaskan bahwa eksekusi jaminan hanya dilakukan jika terjadi takdi, taksir atau mukhalafat al-syurut, bukan karena rugi usaha semata. Lalu pernyataan mengenai pengembalian modal pasal 5 dan 11 ayat 7, nasabah menyatakan wajib mengembalikan modal. Masalah dalam akad mudharabah ini, modal hanya dikembalikan jika tidak rugi. Jika terjadi kerugian bukan karena kesalahan mudharib, maka modal bisa hilang tanggung jawab si bulmalnya. Saran dari saya, tambahkan bahwa kewajiban pengambilan modal hanya berlaku jika tidak ada kerugian yang sah menurut syariah. Lalu dari aspek redaksional dan teknis, kesalahan penulisan pada pasal, ada 2 pasal bernomor. Pasal 16, 1 berjudul adendum, 1 lagi penutup. Saran, ubah penomoran pasal terakhir menjadi pasal 17 titik. Bahasa kurang konsisten, yaitu ada takzir atas keterlambatan tersebut sebesar biaya real keterlambatan atas pembayaran kewajiban bagi nasabah. Saran, gunakan bahasa yang lebih ringkas dan hukum. Takzir berupa penggantian biaya real akibat keterlambatan pembayaran. Lalu ada data kontak terbalik. Pasal 14, kolom alamat antara bank dan nasabah tampaknya tertukar. Saran dari saya, periksa dan koreksi agar alamat bank tidak berada di Menteng dan nasabah tidak di Jalan Sudirman atau kebalik. Lalu ada tambahan saran umum. Tambahan rujukan fatwa disarankan menyebutkan bahwa akad ini sesuai dengan fatwa DSN MUI Not 07 DSN MUI tahun 2000 tentang mudharabah dan fatwa-fatwa pendukung lain seperti No 17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah yang mampu menunda-nunda pembayarannya. Lalu sertakan lampiran rencana usaha. Dan seperti dinyatakan bahwa rencana usaha dilampirkan tapi tidak terlihat dalam dokumen. Saran, lampirkan sebagai dokumen wajib sebelum realisasi. Lalu penyelesaian sengketa ke LAPS SJK dan Pengadilan Agama. Sudah benar menyebut 2 opsi, namun sebaiknya dijelaskan urutan prioritasnya. Misal, penyelesaian dilakukan terlebih dahulu melalui LAPS SJK dan apabila gagal melalui Pengadilan Agama. Mungkin sekian penjelasan atau masukan dari analisis akad mudharabah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini dengan saya Nadia Indra Maria dari Prodi S6C. Saya akan menganalisis terkait akad pembiayaan murabahah.
Langsung saja saya mulai. Di sini diawali dari pembukaan akad. Disebutkan bahwa surat ketetapan komisaris dan surat kuasa direksi itu masing-masing diterbitkan pada tanggal 30 Agustus 2025 dan untuk surat direksinya itu pada tanggal 26 Juni 2025. Sementara akad itu ditandatangani pada tanggal 11 April 2025. Berarti hal ini tuh menunjukkan bahwa pihak yang mewakili bank itu menandatangani akad sebelum secara sah diberi kuasa. Nah, dalam hukum kontrak ini tuh bisa menjadi cacat formil karena syarat sah perjanjian mencakup kewenangan pihak yang mewakili. Lanjut di sini dalam penulisan anggaran dasar perseroan yang dimuat dalam akta nomor 4410 itu tertulis tanggal 20 Mei tanggal 2020. Itu terjadi kesalahan yang mana seharusnya cukup tanggal 20 Mei 2020 ya. Selanjutnya pula di sini pada poin ini para pihak pada bagian nomor 2 ini di sini ada tertulis naabah. Itu adalah salah satu kesalahan penulisan yang mana seharusnya itu ditulis nasabah. Kemudian lanjut ke pasal 1, di sini ada definisi yang mana semua sudah tertulis dengan baik, sudah oke. Selanjutnya lanjut ke pasal 2. Di sini pada pasal 2 ayat 2 saya ingin menganalisis pada poin huruf F. Di situ ada tertulis biaya administrasi yakni Rp500.000. Tapi di dalam kontrak itu tuh tidak dijelaskan rincian biaya tersebut. Padahal dalam prinsip syariah itu biaya administrasi harus transparan dan sesuai dengan biaya real. Kemudian jika tidak dijelaskan secara rinci, hal ini tuh dapat menimbulkan unsur gharar. Kemudian di sini ada poin dari huruf H, yakni angsuran. Di sini tertulis sesuai jadwal terlampir. Tapi tidak ada lampiran tersebut dalam isi akad. Padahal angsuran itu kan merupakan bagian penting dalam perjanjian pembiayaan dan seharusnya dilampirkan dan disebutkan secara eksplisit. Lalu di sini lanjut ke poin yang I. Di sini ada penyerahan objek akad, yakni pemasok kepada nasabah. Ya, disebutkan bahwa penyerahan objek akad itu dilakukan dari pemasok langsung ke nasabah. Nah, hal ini tuh bertentangan dengan prinsip murabahah. Ya, jadi sebagaimana ditetapkan dalam Fatwa DSN MUI nomor 04 tahun 2000, itu tuh mengharuskan bank membeli dan memiliki barang terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada nasabah. Jika bank tidak pernah memiliki barang tersebut, maka akad bisa dianggap fiktif dan mengarah ke transaksi riba. Jadi di sini harus dilakukan revisi ulang lagi terhadap akad ini. Kemudian lanjut ke pasal 3. Di sini disebutkan nasabah terkait pernyataan dan jaminan nasabah ya. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa nasabah telah memenuhi persyaratan dan jaminan nasabah. Pernyataan dan jaminan. Jadi, tapi tidak dijelaskan di sini tuh bentuk dan isi pernyataan dan jaminan tersebut. Jadi hal ini tuh membuka potensi multitafsir yang dapat merugikan salah satu pihak dan ini harus diperbaiki lagi. Selanjutnya pada pasal 4 di sini disebutkan bahwa pihak bank dapat meminta tambahan. Ya, pasal 4 terkait pada pasal 4 terkait agunan, pada poin 2 ini di sini disebutkan bahwa bank meminta agar agunan ditambah atau ditukar apabila agunan yang dianggap berkurang nilainya. Tapi di sini tuh gak dijelaskan bagaimana sih metode penilaian tersebut sehingga memberikan kewenangan sepihak kepada bank. Dalam prinsip keadilan, seharusnya terdapat indikator atau mekanisme penilaian yang jelas. Jadi di sini harus dijelaskan lebih mendetail lagi. Dan maaf di sini terlewat ya, di sini pada ayat 1 itu agunan yang diserahkan itu berupa buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB Honda Vario 160 CBS tahun 2025 dengan nomor polisi A dengan nomor sekian RIW. Jadi ini tuh tidak sesuai dengan penulisan plat nomor di Indonesia pada umumnya. Tidak normal seperti plat-plat pada umumnya yang mana seharusnya itu penulisannya A dengan kemudian 4 huruf lalu dilanjutkan dengan 3 huruf di belakang. Kemudian lanjut ke pasal 5 di sini terjadi kekeliruan terhadap penulisan nomor telepon nasabah. Jadi di sini penulisan nomor telepon itu tidak normal ya, jumlahnya yang mana secara format itu terlalu panjang, nggak sesuai standar nomor seluler di Indonesia. Jadi biasanya itu kan maksimal 13 digit, tapi di sini terlihat lebih banyak dari biasanya yang menimbulkan ketidakjelasan atau gharar untuk komunikasi resmi antar pihak bank dan nasabah. Lalu di sini ada pasal 6 yaitu tentang penyelesaian hukum yang berlaku dan penyelesaian sengketa. Di sana disebutkan langsung kepada pengadilan agama. Ya, di sini pada pasal 6 ayat 2 itu disebutkan para pihak sepakat untuk menentukan domisili hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan agama. Ya, walaupun meski itu tidak salah, namun dalam akad syariah itu sebaiknya dicantumkan tahapan musyawarah atau mediasi terlebih dahulu sebelum masuk ke jalur litigasi. Jadi untuk menjaga prinsip islah atau penyelesaian damai dalam muamalah. Jadi mungkin seharusnya lebih baik di sini tidak langsung menyebutkan langsung di pengadilan agama gitu. Bisa tertulis terlebih dahulu musyawarah atau mediasi ya, mungkin. Kemudian di sini ada pasal 7. Kita lanjut ke pasal 7 pada ayat 4 di sini yang berbunyi akad ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan. Sedangkan tidak disebutkan. Jadi di sini itu menyebutkan terkait perundang-undangan dan OJK.
tapi tidak disebutkan secara spesifik yang dimaksud gitu. Jadi harus detail dan spesifik. Seharusnya itu dicantumkan aturan yang relevan seperti PJOK nomor 31 atau PJOK nomor 5 tahun 2014 gitu. Jadi di sini tuh kurang spesifik menjelaskan OJK nomor berapa sih atau undang-undang nomor berapa sih yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan akad ini tuh gitu. Baik, kemudian dari keseluruhan kontrak ini tuh kontrak tidak mencantumkan hak hiar bagi nasabah apabila terjadi cacat atau tidak sesuai. Jadi misalnya dalam pengiriman barang tidak sesuai atau terjadi cacat, ini tuh nanti siapa yang bertanggung jawab? Di sini tidak dicantumkan terkait itu. Ya tidak dirincikan, tidak dijelaskan secara rinci yang bertanggung jawab atas yang saya bilang tadi, resiko barang selama proses pengiriman. Dan dalam murabaha tanggung jawab berpindah setelah qobd atau penguasaan itu dilakukan oleh nasabah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Emali Permawan dengan NIM akhir 098 akan mempresentasikan hasil analisis kontrak musyawarah. Nah, yang pertama itu ada dalam pasal 6 nomor 1 itu, yang pertama itu ada masalahnya dalam kata 65% untuk nasabah, yang kedua itu 30% untuk bank, serta yang terakhir ada 5% untuk arbitrasi. Nah, masalahnya itu adalah 100% itu mencampurkan biaya arbitrasi ke dalam pembagian keuntungan dalam musyawarah. Nah, biaya tidak boleh diambil dari keuntungan, tapi dari pendapatan usaha sebelum pembagian keuntungan. Nah, sarannya itu adalah pisahkan biaya administrasi dari nisbah. Nah, yang kedua itu ada pasal 8 nomor 1 tentang kewajiban mengembalikan modal secara pasti. Nah, di paragraf itu ada kata nasabah wajib mengembalikan seluruh modal bank. Nah, masalahnya itu dalam musyarakah tidak boleh ada kewajiban pengembalian modal secara pasti. Namun kerugian usaha harus dibagi sesuai porsi modal, bukan ditanggung sendiri oleh nasabah. Nah, yang sarannya itu adalah saran revisi narasi pengembalian modal dilakukan dari hasil usaha sesuai kesepakatan nisbah dan proporsi modal. Nah, selain itu tegaskan bahwa resiko kerugian itu dibagi kecuali akibat prestasi atau kelalaian nasabah. Nah, yang ketiga itu adalah ada pengenaan denda ta'wid dalam musyarakah pasal 9 nomor 1. Nah, di sini ada kata denda sebesar 10% dari keterlambatan akan dicatat sebagai pendapatan bank. Nah, kesalahannya itu adalah dalam akad bagi hasil denda tidak boleh menjadi pendapatan bank karena tidak ada unsur pinjaman. Nah, solusinya itu adalah saran denda hanya boleh untuk menutup kerugian aktual dan tidak boleh masuk ke laba bank. Nah, ini ada pengenaan denda juga pasal 9 nomor 2 yaitu dengan kata denda 10% atas keterlambatan masuk sebagai pendapatan bank. Nah, masalahnya denda atas keterlambatan hanya sah jika terjadi kelalaian disengaja dan terbukti mampu. Sarannya itu adalah namun dana tidak boleh masuk sebagai pendapatan bank melainkan untuk dana sosial. Sekian presentasi dari hasil analisis saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.